Tapi yang pasti kita adalah saudara seiman. Sama-sama punya kalimat la ilaha illallah. Dan Allah yang mempersaudarakan kita. Nabi yang mempersaudarakan kita. Ini lebih jelas asarnya. Persaudaraan ini akan melewati batas kehidupan dunia sampai ke alam kubur, alam mahsyar, alam sirat, sampai ke dalam surga. Nabi Nuh punya anak. Ketika diazab oleh Allah, ditenggelamkan, Nabi Nuh protes. Anak saya ya Allah, darah daging saya ya Allah. Kata Allah, innahu laisa min ahli, bukan keluarga kamu. Padahal darah dagingnya, lahir dari istrinya. Tapi karena imannya berbeda, Allah katakan bukan keluargamu. Jadi kita ini keluarga, Pak, saudara. Namanya saudara itu ada dua macam. Ada saudara yang diakui, ada yang saudara yang tidak diakui. Kalau saudara diakui itu buktinya ditanya namanya siapa, ya kan? Saya namanya Said Kamyabi. Yang lainnya nih masing-masing sudah saling kenal ya. Diajak bicara, disuguhi, masya Allah. Tadi kami disiapkan teh manis sama Pak Sobar, dikasih lagi pisang. Sampai di sini udah disediakan pepaya, udah disediakan kurma, ada lagi yang bawain anggur, ada lagi yang bawain lengkeng. Masya Allah. Itu saudara, disuguhi. Tidak cukup sampai di situ, ditemenin. Kalau saudaranya tidur di mana, di situ dia tidur. Itu namanya saudara. Kalau saudaranya tidur di sini, dia tidur di sana. Itu tanda-tanda saudara yang tidak diakui. Masya Allah. Saudara kalau tidak diakui itu dicuekin, gak diajak omong, ditinggalin, bahkan mungkin dimarahin, bahkan mungkin diusir. Kamu bukan saudara saya. Coba. Kalau ada orang seperti ini, kira-kira apa dia itu? Sedangkan yang mempersaudarakan kita ini adalah Allah. Yang mempersaudarakan adalah Rasulullah. Kok ada orang tega-teganya ngusir? Itu hukumnya apa di sisi Allah seperti itu? Tapi ini bukan salah mereka, dia tidak tahu. Kadang-kadang jamaah ini diusir. Kami di Bengkulu, kami dari Bengkulu, gerak di Bengkulu, 8 kabupaten, 1 kota. Kami 3 kali diusir. Di demo sama emak-emak. Coba. Kalau laki-laki mungkin kita bisa bertinju, tapi ini emak-emak. Bisanya begulat kita. Saya bilang ayo kita pergi, jangan melawan emak-emak ini. Masya Allah. Saudara tidak diakui. Nah, persaudaraan yang paling tinggi itu adalah memikirkan keselamatan akhirat saudara kita. Kalau keselamatan dunia sementara, paling-paling 60-70 tahun. Umat Nabi ini berapa tahun? 60-70 tahun. Nabi sendiri berapa umurnya, Pak? 63. Andai kata nih, Pak, umur kita sama dengan umur Nabi, maka sekarang yang sudah 40, sisa berapa? 23. Yang sekarang sudah 50, sisa berapa? 13. Yang sekarang sudah 60. Bukan nakut-nakutin, tapi itu andai kata sama dengan umur Nabi, kan tidak ada kepastian. Bisa lebih pendek, bisa lebih panjang. Tapi kita harus saling ingatkan bahwa kita harus buat persiapan akhirat. Nah, persiapan akhirat itu adalah amal agama. Amal agama yang dicontohkan Nabi. Sholat, zikir, baca Quran, begitu juga dakwah. Kita ini mau belajar muzakarah bagaimana menghidupkan masjid 24 jam. Apa kepentingannya masjid dihidupkan 24 jam?
Karena Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid Nabi itu hidup 24 jam. Itu sebabnya kenapa masjid kita harus hidup 24 jam. Itu alasannya. Rasulullah itu adalah suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi diri Rasul itulah suri teladan buat kita, contoh teladan buat kita. Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul itu ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Dan Nabi masjidnya hidup 24 jam. Kalau masjid kita hidupnya tidak 24 jam, maka belum bisa disebut sebagai kantor cabang Masjid Nabi. Belum bisa jadi member. Kalau amalan di masjid kita beda dengan amalan di Masjid Nabi, maka nanti tidak diakui masjid kita. Kalau nggak diakui masjid kita, terus mau nginduk kemana? Jadi sangat penting kita hidupkan amal masjid 24 jam. Orang yang bolak-balik masjid saja itu begitu banyak fadilahnya. Dalam Al-Quran dalam surat Taubah 18 disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang bolak-balik ke masjid, itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tadi disebutkan satu hadis bahwa habdul biladi ilallahi masajid. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Alhamdulillah saya dengan karunia Allah Ta'ala udah studi banding kira-kira lebih dari 1.500 masjid, sekitar 17 negara. Jadi kalau saya mau ceritakan gimana masjid di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Thailand, di Kamboja, apalagi India, Pakistan, Bangladesh, gimana masjid di Afrika Timur, Afrika Selatan, itu banyak ceritanya sama saya. Tapi kalau kita ceritakan sampai pagi ini nggak selesai. Jadi saya mencoba persingkat saja. Pertama itu kalau ingin menghidupkan amal masjid 24 jam, di masjid harus ada makanan dan minuman. Mainkan jurus singkong rebus. Tahun 2009 Masya itu di BSD tempat kami menekankan betul setiap lelaki balik harus ada hubungannya dengan amal masjid. Dan setiap rumah harus ada hubungannya dengan masjid. Sekarang ini kita tidak memahami apa yang dimaksud masjid. Kita pikir wah di masjid sudah ada dakwah, sudah ada taklim, sudah ada zikir ibadah, sudah ada khidmat. Wah hebat. Masjid kita ini udah ikut masjid Nabi. Belum tentu. Udah 24 jam nggak amalan itu dibuat. Untuk menghidupkan 24 jam perlu mengaktifasi kaum wanita. Ini hari ini muzakarah kita, setiap kaum wanita harus diaktifasi dalam taklim muhala mingguan. Dua makomi wanita itu, taklim rumah harian dan taklim muhala mingguan. Itu aja makominya kaum perempuan. Kita lupa satu perkara, bagaimana memanfaatkan tangan dia, tenaga dia, fikir dia untuk kirim singkong rebus ke masjid. Kalau ini kita lakukan, baru itu ada hubungannya rumah dengan masjid. Buat apa rumah kita dihubungkan pipa airnya dengan masjid? Buat apa rumah kita hubungkan lampunya dengan lampu masjid? Enggak. Yang menghubungkan rumah kita dengan masjid itu adalah khidmat. Dan yang bisa berkhidmat itu adalah kaum perempuan. Laki-laki sibuk, gak sempat masak. Kaum perempuan ini sudah pandai kita gunakan fikirnya, tenaganya, waktunya untuk membantu kita urusan kebun, urusan perdagangan,
urusan pertanian, perindustrian, urusan kantor. Wah, kita udah pandai mendaya gunakan kekuatan perempuan. Tapi mendaya gunakan kekuatan perempuan untuk makmurkan masjid kita belum pandai. Padahal sederhana. Di sini ada berapa rumah Pak di lingkungan masjid kita? 65. Baik. 65 rumah. Saya ingin tanya, setiap rumah itu setiap hari masak enggak? Atau ada yang tidak masak? Masak enggak? Masak ya? Yakin? Baik. Mereka masak nasi atau masak roti? Nasi. Bisa enggak? Kira-kira menjadi keberatan enggak mereka? Kalau kita minta setiap satu rumah itu melebihkan 1 piring masakan nasinya. Bisa enggak kira-kira? 1 piring aja. Bisa? Kalau kita minta kepada setiap ibu-ibu yang masak di rumah ini 1 piring lebih. Kan kadang-kadang masakannya itu dibuang-buang kan berlebihan. 1 piring kelebihan masakan itu dia hantar ke masjid. Saya ingin tanya, berapa piring ada makanan di masjid? 65 piring. Saya ingin tanya, itu ibu-ibu masak berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. 2 kali 65 berapa? 130 piring. Kira-kira kenyang nggak penduduk masjid, jemaah masjid? Kalau ada 130 piring tersedia di masjid? Kenyang Pak. Masalahnya itu kita belum ngomong sama istri kita. Kita belum bicara. Padahal kalau dia masak, kemudian masakannya dihantar ke masjid, 1 orang makan masakannya, 1 suap makanan yang dimakan oleh tamu di masjid, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Coba. Ini ibu-ibu nggak ada yang tahu karena bapak nggak kasih tahu. 1 suap makanan dimakan, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. 2 suap, 2 kali haji umroh. Pergi umroh itu 40 juta. Kalau 10 suap, 10 kali umroh, 400 juta. Kalau 10 orang yang makan, kalau 20 orang yang makan, wah kaya raya istri kita. Kita ini membuat miskin istri kita karena kita nggak kasih tahu ini kesempatan berpahala besar. Coba istighfar insyaallah. Para sahabat itu mereka senantiasa membawa makanan ke masjid. Itu sebabnya dulu para sahabat kalau mereka lapar, mereka cari makan ke masjid. Orang metro kalau lapar kemana cari makan? Ke pasar, ke rumah makan. Apa sebabnya? Di masjid tidak ada makanan. Sederhana ini. Kalau bapak taburkan biji jagung di lapangan, datang nggak ayam di situ? Datang. Bebek mungkin datang juga. Burung-burung mungkin datang juga. Karena ada makanan. Kalau bapak lempar roti ke kolam, ikan-ikan ngumpul nggak? Ikan. Kalau dilempar singkong rebus ke masjid, insya Allah 1 kampung akan ngumpul. Mungkin 2 bulan pertama belum, tapi bulan berikutnya, ketiga, keempat itu orang akan ngumpul dan susah orang pulang dari masjid. Kenapa orang cepat-cepat mau pulang dari masjid? Karena perutnya lapar. Itu aja alasannya. Perut lapar, mau pulang cepat-cepat makan. Pagi-pagi tuh mungkin belum sempat zikir udah pulang. Dia mau makan dulu baru kantor. Tapi kalau ada makanan di masjid, dia udah pakaian lengkap dari rumah, udah rapi, udah mandi, tas kantornya dibawa, pergi ke masjid, habis sholat dia makan terus ke kantor. Pulang dari kantor, balik lagi ke masjid, kemudian baru pulang ke rumah. Apa yang terjadi kalau begini? Dia datang ke masjid, dia ambil rahmat. Dia baca doa Allahumma ftahli abwaba. Kemudian dia pergi ke kantor, dia pergi kerja. Yang ditebar di kantornya ada rahmat, kasih sayang. Pulang dari kantor, dia kembali lagi ke masjid, ambil lagi rahmat. Pulang ke rumah, yang ditebar rahmat, kasih sayang. Bahagialah. Dari pasar langsung ke rumah,
Setan itu yang dibawa pulang. Jadi untuk makmurkan masjid, nggak bisa kalau kita tidak mengikuti masjid Nabi. Abu Bakar Siddiq kita udah baca siang-siang datang ke masjid, menyusul Sayyidina Umar. Dia heran, Abu Bakar udah duluan. Wahai Abu Bakar, mengapa engkau di sini? Aku lapar, Mar. Lah ngapain kamu ke sini juga? Sama, aku juga ke sini karena lapar. Coba tuh, sahabat besar yang ditakuti oleh setan itu datang ke masjid ketika lapar. Nabi juga datang ke masjid ketika lapar. Hari itu Nabi sudah tahu nggak ada yang takazah bawa makanan. Hari itu betul-betul paceklik seluruh Madinah. Nggak ada makanan hari itu. Setiap saat ada, tapi hari itu tidak ada. Nabi ngajak, ayo kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu tidak telepon dulu, tidak SMS dulu, tidak WA dulu, nggak kirim email, nggak ada yang namanya video call, langsung aja datang. Coba. Jadi kita datang ke rumah saudara kita itu langsung aja datang. Sekarang ini lebih mudah karena udah lewat pusat kebun bibit, sudah diberitahu akan ada jamaah datang sekian jumlahnya, sekian orang, wah gampang. Tapi dulu tidak. Datang Rasulullah bersama Abu Bakar, bersama Umar ke rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub tidak ada. Istrinya bilang, sebentar, saya akan panggil suami saya. Maka pergi istrinya ke belakang. Seperti sini kebun-kebunnya di belakang. Wahai suamiku sayang, itu ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar di rumah. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Langsung manjat pohon kurma. Jadi sunnahnya itu kalau ada tamu datang ke rumah kita harus langsung manjat pohon. Pohon apa yang ada di sini? Kates ada, pohon kelapa ada, pohon mangga ada, sawit ada, pisang ada. Itu sunnah sahabat, sunnah ahli surga. Niat manjat pohon insyaallah. Kami masih sehari lagi di sini insyaallah. Besok pagi boleh manjat pohon. Itu sunnah sahabat. Manjat pohon, ditebang itu satu tandan, bukan hanya yang matangnya diambil, yang mengkalnya, yang mentah. Rasulullah sampai heran, Abu Ayyub, kamu ambil seperti ini. Silahkan pilih Rasul, mana yang kamu suka. Seperti ini ada macam-macam buah-buahan tadi dikirim. Ada yang mengkal, ada yang matang, masya Allah. Ini orang sudah paham masjid bagus salamnya, Pak. Udah, maaf Rasulullah, saya ke belakang dulu. Kemana dia? Abu Ayyub pergi ke kandang kambing. Potong kambingnya, suruh istrinya masak. Jadi sunnah kedua apabila datang tamu, maka kita lari ke kandang kambing. Kandang kambing. Potong kambingnya, suruh istri kita masak. Masya Allah. Kalau di sini nggak ada kandang kambing kan ada kolam ikan, nggak apa-apa, kolam ikan juga nggak apa-apa. Di belakang itu ada kolam ikan. Kandang ayam ada ya. Nah, kandang sapi ada, nggak apa-apa. Itu ikut orang-orang yang telah diridhoi Allah. Potong, sediakan kepada tamu. Satu suap makanan dimakan tamu, pahalanya haji dan umrah sempurna. Meskipun ada yang mempermasalahkan kesohehan daripada hadis ini, tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW tekankan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamu. Gak enak sebenarnya kami ngomong begini karena kami tamu. Padahal maksudnya ini muzakarah. Nanti kalau ada tamu berikutnya dimuliakan seperti ini. Masya Allah. Nabi SAW menjadikan datangnya tamu sebagai ujian iman. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kamu sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu cinta diri sendiri. Apa yang kita suka, itu juga kita suka untuk saudara kita. Apa yang kita makan, itu juga yang kita makan saudara kita. Apa yang kita minum, itu juga yang kita kasih minum saudara kita.
Di mana kita tidur, di situ juga saudara kita tidur. Saya bersama Pak Helmi ke Dumai, Riau. Kami diterima ketua adat Melayu di sana. Beliau sampaikan rumah-rumah kami di tanah Melayu, pintunya senantiasa ada 3. Pintu depan untuk kaum lelaki, pintu samping untuk kaum wanita. Dia diam. Saya jadi tanya, itu pintu belakang buat apa? Nah, dia terangkan, pintu belakang, kalau tamu datang ke rumah kami, di rumah kami tidak ada gula, maka pintu belakang itu kami pakai ngacir untuk pergi ke rumah tetangga pinjam gula. Kalau di rumah tidak ada nasi, pintu belakang itu kami pakai ngacir untuk pergi ke rumah tetangga pinjam nasi. Tidak ada lauk, kami pakai pintu belakang itu ngacir ke rumah tetangga pinjam lauk. Coba, memuliakan tamu ini perintah Allah, sunnah Rasulullah. Sampai-sampai ada sahabat tuh dibiarkannya istrinya kelaparan, dibiarkannya anaknya kelaparan, dirinya juga sendiri kelaparan untuk memuliakan tamu. Jadi sunnah kelaparan tuh kalau ada tamu bersih insyaallah. Oh, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menangis. Sampai orang tanya, wahai Ali, kenapa kamu menangis? Mungkin Allah marah sama saya. Ada apa? Sudah 1 minggu tidak ada tamu datang ke rumah saya. Seminggu tidak ada tamu datang ke rumah Sayyidina Ali. Menangis beliau. Kita ini sudah sebulan tidak ada tamu datang ke muhalla kita, masih senyum-senyum, masih ketawa-ketawa. Hadirnya mulia, datangnya tamu ini ujian. Orang yang datang ke masjid ini bukan tamu Pak Imam, bukan tamu Gorim, bukan tamu khotib, bukan tamu marbot, bukan. Bahkan bukan tamu RT, bukan tamu RW, bukan tamu Pak Lurah, bukan tamu camat, bukan tamu presiden. Tamu siapa ya? Tamu Allah. Coba. Banyak orang salah paham. Yang datang ke masjid itu tamu Allah. Tamu presiden saja kita sambut dengan baik. Bahkan di antara pesawatnya, di tangga pesawat sampai ke limusin itu dipakaikan karpet merah. Itu tamu presiden. Alhamdulillah di masjid ini pakaikan karpet hijau. Allah Akbar. Lebih mulia mana tamu Allah daripada tamu presiden? Tamu Allah. Sambut. Dan 4 orang ini dipilih khusus oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penjaga rumahnya. Siapa itu? Imam, khotib, Bilal, Gorim. Ini 4 orang khusus. Ini penjaga istananya Allah. Kalau ada penjaga istana, presiden, datang tamu presiden, dia cuekin. Tamunya haus gak dikasih minum, tamunya lapar gak dikasih makan, tamunya sakit gak dikasih obat, tamunya ngantuk gak dikasih bantal. Kira-kira penjaga istana diapain sama presiden? Diapain? Kira-kira dinaikin pangkatnya apa diturunin pangkatnya? Diturunin pangkatnya, mungkin dipecat. Karena dia tidak memuliakan tamu presiden. Kalau ada imam, ada khotib, ada Bilal, ada Gorim, datang tamu Allah, dia cuekin. Tamu itu haus tidak dikasih minum, tamu itu lapar nggak dikasih makan, tamu itu ngantuk nggak dikasih bantal. Kira-kira diapain 4 orang ini sama Allah? Cat. Bisa dipecat. Padahal istana presiden dengan masjid ini nggak ada apa-apanya. Istana presiden itu 1 karung pasir dari istana presiden itu tidak bisa dijadikan mahar pramugari, tapi 1 butir pasir dari masjid, dari rumah Allah bisa jadi mahar bidadari.
Betapa berharganya rumah Allah. Baru saja berjalan menuju rumah Allah, maka semua dosa-dosanya itu berguguran langkah demi langkah. Diberikan pahala, diangkat derajat. Itu baru berjalannya menuju masjid. Tadi dibacakan hadis, man goda ilal masjidi waroha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama goda auroha. Siapa yang pagi-pagi datang ke masjid atau sore-sore datang ke masjid, maka Allah akan sediakan baginya hidangan dari surga setiap pagi atau sore. Coba, Allah yang sediakan hidangan. Jadi untuk memakmurkan masjid maka harus ada makanan. Cambiabe.